Teman-teman sahabat inspirator, kembali lagi untuk tips beasiswa. Kali ini kita akan bahas gimana bikin CV yang menarik, powerful, simple buat beasiswa. Oke, nah yang pertama itu adalah kita akan bahas dari punya saya dulu nih. Jadi saya akan coba share untuk CV saya ya. Jadi mudah-mudahan ada manfaatnya nih. Yang pertama adalah ini simple banget. Jadi saya itu bikin tidak terlalu aneh-aneh, simple banget. Curriculum vitae semua dalam bahasa Inggris ya. Semua dalam bahasa Inggris, jangan lupa. Dan ini saya tampilkan sedikit foto formal lah ya, meskipun ada beberapa pemberi beasiswa bilang nggak perlu foto ya, cuman ini boleh saya tampilkan juga ada fotonya. Dan ada personal details, itu ada nama, nationality, date of birth, paspor number. Kalau belum punya paspor nggak apa-apa, ini di skip aja. Terus current position apa, tempat amanah tugas kita saat ini apa di sana ya. Yang kedua adalah kontak detail. Ini penting juga karena memang pemberi beasiswa pengen nanti komunikasinya melalui apa nih. Kalau bisa nanti ada juga official address, official phone, mobile phone, sama email address. Nah, kalau misalkan official address-nya nggak ada atau official phone nggak ada, nggak apa-apa, di delete aja. Yang penting adalah mobile phone dan email address. This is the most important. Nah, saya juga tampilkan official employment records. Jadi ini menarik untuk mengetahui kita ini bertugas di mana aja ya. Karena saya di Bea Cukai selama sepanjang hidup gitu ya. Tapi ditampilkan aja di kantor-kantor mana aja, dari mulai waktunya, dari kapan sampai kapan, posisinya sebagai apa, dan tugasnya sebagai apa. Ingat ya, tugasnya. Kalau saya sih poin-poinnya sampai 5 poin aja sih, nggak usah banyak-banyak gitu ya. Ditampilkan dari 2016, 2010, 2006. Penting ya. Nah, kalau teman-teman yang bukan PNS, tampilkan juga beberapa tempat kerja yang pernah dinaungi, dari kapan sampai kapan, sebagai apa, dan tugasnya apa aja di situ. Kalau misalkan di luar dari pekerjaan kantoran, misalkan pernah tergabung di project tertentu, boleh tampilkan juga. Ini juga sebagai nilai tambah ya buat teman-teman. Nah, yang berikutnya adalah formal education. Nah, ini saya tampilkan beberapa sponsorship itu beda-beda ya. Ada yang dari SD, SMP, SMA, S1 atau D3. Kalau AAS dia cukup setelah lulus SMA, berarti D1, D3 atau S1-nya. Ini saya tampilkan tahun berapa aja saya menimba ilmu di sana, nama kampusnya, nama negaranya, jurusannya apa. Terus expertise ini penting, jadi nilai tambah teman-teman atau skill lah ya, itu boleh ditampilkan. Kamu tuh ahlinya di mana sih, di bidang studinya atau keahlian lain. Saya tampilkan di IPR, WCO Instrument untuk Integritas, Bonded Zone, SLA, dan Public Communication. Itu saya tampilkan semuanya. Nah, berikutnya adalah international meeting atau seminar. Kalau teman-teman pernah punya exposure luar negeri, silakan ditampilkan nih. Ini bisa jadi nilai tambah juga mungkin ya buat pemberi beasiswa. Nah, kalau nggak ada, tampilkan juga riwayat workshop atau seminar, baik offline maupun online. Apalagi masa pandemi kemarin ya, itu banyak banget kesempatan untuk dapetin course atau seminar online. Itu tampilkan tahun berapa, tentang apa, dan di mana. Nah, buat teman-teman yang juga pernah ngajar atau jadi asdos atau staf pengajar, itu boleh juga tampilkan. Saya pernah ngajar beberapa mata kuliah di Diploma 1 ya, Diploma 1 Bea Cukai STAN, itu tahun berapa, ditampilkan di situ, ngajar apa, dan nama kampusnya apa. Nah, jangan lupa juga teman-teman untuk tampilkan official awards atau achievement. Jadi kalau teman-teman punya achievement, boleh tampilkan juga di sini penghargaan apa aja sih yang pernah kita dapat gitu ya. Dan ini nggak harus banyak ya, tapi yang jujur kita pernah dapat. Kalau bisa juga ada nanti bukti scan atau uploadan dokumen atau piagam penghargaan. Nah, publication ini menarik terutama buat teman-teman yang mau S3, itu jangan lupa juga tampilkan. Kalau saya sebenarnya nggak banyak, cuman ada master thesis, terus juga di majalah Bea Cukai dan buku kompilasi di internal Bea Cukai, jadi nggak banyak. Tapi ya alhamdulillah lolos juga untuk S3 kemarin. Jangan lupa juga untuk English proficiency, baik itu IELTS maupun TOEFL, itu boleh tampilkan dengan skor terakhirnya berapa.
Gitu. Jadi ini simple banget, jadi nggak terlalu banyak warna, tapi infonya ada semua di sini, gitu ya. Nah, itu contoh satu dari saya. Nah, kita akan coba ke contoh kedua nih dari salah satu awardee Fulbright. Nah, kira-kira appraisal ini bagus juga dari seorang awardee dari Fulbright. Ini dia simple banget, cukup nama lengkapnya, alamat, terus nomor telepon, email gitu ya. Terus langsung ke education, tuh dia nyebutin S2-nya di mana, di Michigan. Terus jurusannya apa di sini, di tahun berapa lulusnya gitu ya. Terus ada awards-nya dari mana kalau dia scholarship. Terus juga dia aktif di mana aja kah waktu kuliah di sana, ditampilkan di sini. Terus S1-nya di UI, jurusannya apa, tahun berapa, D3-nya di STAN, jurusannya apa, tahun berapa. Menarik ya. Terus juga ada experience, ini pekerjaan, itu juga ditampilkan sama dengan CV saya. Jadi nama lembaganya apa, terus juga dari tahun berapa sampai tahun berapa, sebagai apa. Nah yang sama dengan CV saya adalah nyebutin job desk-nya tuh ngapain aja sih selama tugas di sana, di WHO, Direct Relief, Ministry of Finance, itu tugasnya ngapain aja gitu. Jadi ini menarik sebagai benchmarking untuk bikin CV yang oke, simple tapi powerful. Nah ini dia nih, publication-nya dari Aprisal tuh banyak banget, jadi tidak harus yang paper atau jurnal internasional, tapi juga ketika nulis di Jakarta Post, atau koran lokal, atau media lokal, atau bahkan jurnal instansi lokal gitu ya, instansi terkait itu boleh dimasukkan juga. Nah yang saya menarik dari Aprisal ini adalah social works-nya, jadi dia nampilin juga kontribusi kepada masyarakatnya ya, atau komunitas gitu. Sebagai team leader, terus juga trainer for teachers, juga mentor dan moderator gitu ya, dan juga beberapa aktivitas engagement yang telah dilakukan oleh seorang Aprisal. Dan tadi sama juga kalau udah punya international exposure, tampilkan juga dalam program apa, diklat apa, exchange apa, pertukaran apa, silakan ditampilkan. Dan skill yang dipunyai oleh teman-teman. Bisa computer software, bisa research application atau research metodologi misalkan kayak Stata atau Python atau R, itu boleh juga ditampilkan. Menarik ya. Nah itu dari Aprisal. Nah tambahan lagi bonus nih dari Azam, dia awardee LPDP. Ini ada plus, ada minusnya juga sih kalau dari saya. Sorry Azam, terus kita kontak-kontakan. Dia plusnya ada singkat nih profilnya dia ya. Yang menggambarkan seorang Azam di sini, kontak personnya di sini, email dan lain sebagainya. Sama yang paling penting adalah background education sama background pekerjaan. Nah yang menarik itu ada skill, research, and community service. Ini jadi nilai tambah buat Azam ya. Ada community service ada di sini, dan pengalaman research serta pengalaman mengajar. Ini penting. Namun kekurangannya nggak ada riwayat workshop, nggak ada riwayat seminar internasional maupun nasional, itu nggak ditampilkan. Sama mungkin expertise ya, expertise. Tapi ada di sini nih, ada di skill ini ya, ada teaching, research, dan community services. Itu. Jadi ini beberapa contoh dari saya, dari Aprisal dan juga Mas Azam. Semoga bermanfaat, mudah-mudahan buat teman-teman. Dan kita akan nanti bahas lagi di mentorship untuk bikin CV yang menarik. Jangan lupa like, subscribe, inspiratalk.id. See you.